yang sholat subuhnya, sholat asarnya berjamaah, dakhalal jannah. Orang itu pasti masuk surga bighairi hisab, tanpa dihisab. Cuman ada bacaan surah-surah pendek tuh kalau kita habis sholat subuh sama sholat asar. Salah satunya alam nasrah lakasodra. Habis baca ayat kursi, baca alam nasrah. Laqad ja'akum 7 kali itu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaih. Subuh 7 kali, asar 7 kali. Ayat kursi satu kali. Sambil pegang dada di sini. Hati nih. Di sini nih hati. Kenapa pegang ini kita? Jadi 4 jari ini di bawah sanjung, di bawah nenek kita. Nah, jempolnya begini. Baca ayat kursi. Ya. Orang yang baca ayat kursi itu dalam kitab Khazinatul Asrar banyak fadilah dan keutamaan. Kalau orang habis sholat baca ayat kursi, kalau dia nanti ajalnya sampai, itu malaikat Israel sama Allah dipesenin, ente jangan kasar-kasar nyabut ruhnya orang yang lazim baca ayat kursi. Allah yang langsung tackle tuh. Yang kedua, manfaatnya kita dijaga. Kalau kita baca ayat kursi, sholat zuhur baca ayat kursi, sampai sholat asar dijaga dari bahaya. Ya. Makanya kalau kita pergi baca ayat kursi, naik mobil baca ayat kursi, 70 malaikat Allah tugaskan untuk dampingin kita. Sampai pulang pergi. Masuk rumah baca ayat kursi, kefakiran, kemiskinan dihilangkan sama Allah. Minimal 2 waktu ini, subuh dengan asar. Apalagi setiap waktu baca ayat kursi. Yang ketiga baca alam nasrah. Nah, yang kedua baca alam nasrah. Laqad ja'akum 1, ayat kursi 2, alam nasrah 3 kali. Alam nasrah lakasodra. Kalau alam nasrah, jari kelingking sama jari manisnya diangkat. Gitu. Jadi 2 nih, telunjuk dengan tengah nempel, jempol nempel, jadinya diangkat. Man lahu masyaqqah, siapa orang yang punya kesulitan. Wa man lahu sa'dun, siapa orang yang punya kesusahan. Min umuri dunya, dari urusan dunia. Kata Sahih Ratib dalam kitab Nujumus Zahirah, Al-Habib Zain bin Sumit itu menukil perkataan Imam Al-Ghutub Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Siapa orang yang hidupnya penuh dengan kesusahan, siapa orang yang hidupnya penuh dengan kesedihan, siapa orang yang hidupnya penuh dengan kedukaan, maka letakkan dia punya jari yang mana as-sababah wal wusta, tengah dengan telunjuk. Di mana? Tahta sadji, di bawah teteknya. Antum punya kan tetek kan? Nah, di bawah tetek itu. Paham kan tuh? Jangan kagak punya bilangnya. Pegang di sini di bawahnya. Nah, jari manisnya, jari kelingking angkat. Baca alam nasrah. Berapa kali? Al aqal 3 marrat. Sekurang-kurangnya 3 kali. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra. Itu kuncinya di situ. Fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di antara kesulitan yusra, akan ada berbagai macam kemudahan. Di antara satu kesulitan, satu kebukaan, satu kesedihan, kalau ente sabar, ente terima itu bahwa dari Allah datangnya, maka Allah akan berikan berbagai macam kemudahan dan kesenangan. Nah, setelah baca alam nasrah 3 kali, Fa'idha faragta fansab Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa nawwir li qalbi warfa' li dzikri wa qawwil li umri fi ta'atika wa ridhaka bima ja'a bihi habibuka wa mustafaka sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman lazam, siapa orang yang istiqomah, asar baca, subuh baca, wa minal mustahilah an takuna hayatuhu masyaqqatan, maka mustahil katanya hidupnya dalam keadaan susah. Mustahil. Kalau kita lazim baca, Rabbi shrah li sadri, ya Allah lapangkan aku punya dada. Dadanya lapang. Enggak sumpah, enggak sempit dadanya. Tenang aja. Ada punya masalah dihadapinya tenang.
Gak gelisah, gak frustasi, gak. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Ya Allah, mudahkan urusanku. Setelah minta dilapangkan dada, dimudahkan urusan. Wa nawwir li qalbi, terangi hatiku. Biar hati jadi terang. Warfa' li dzikri, angkat aku punya kedudukan. Makanya mustahil hidupnya susah. Taraf kehidupannya pasti akan meningkat. Tapi dengan syarat lazim bacanya. Ini kadang-kadang kita kurang istiqomah. Paham gak? Karena kita kurang istiqomah. Kalau kita mau istiqomah, apalagi 40 hari, setahun, 2 tahun kita amalin, mustahil. Taraf kehidupan kita gak bakal meningkat, itu mustahil. Pasti akan meningkat. Baik karirnya, ekonominya, kesehatannya, kebahagiaannya. Wa nawwir li qalbi warfa' li dzikri wa tawwil li umri. Panjangkan usiaku ya Allah fi ta'atik wa fi ta'ati rasulik wa ridha bima ja'a bihi habibuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lazimin baca. Bisa enggak itu? Apa lagi doanya? Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa nawwir li qalbi warfa' li dzikri wa tawwil li umri fi ta'atika wa ridhaka bima ja'a bihi habibuka wa mustafaka sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi habis sholat asar, habis sholat subuh baca itu. Lazimkan. Yang kemarin ditambah lagi kan? Ya Fattah, ya Fattah, itu 71, ya Latif, ya Latif 129. Amalin. Semua yang kita dapat dari guru-guru kita amalin. Fa'mal walau bil usri kazakat takhruj bi nuril ilmi min zulmat. Fa'mal, amalkan ilmu walau bil usri kazakat, meskipun hanya 1/10-nya kita amalin, seperti kita mengeluarkan zakat. Takhruj, kalau engkau mau mengamalkan ilmu yang kau dapat, engkau akan dikeluarkan oleh Allah min zulmat, dari berbagai macam kegelapan, dari berbagai macam kesusahan, dari berbagai macam kedukaan. Kalau kita mau ngamalin ilmu, manfaatnya buat kita. Kalau kita mau ngamalin, paham kira-kira? Jelas? Insya Allah mudah-mudahan ilmu yang kita dapat kita bisa amalin. Amin ya rabbal